Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Seperti apa kita dikenang? Jemaat Tuhan yang terkasih, ada peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Peribahasa ini memiliki arti bahwa setiap orang yang meninggal akan selalu meninggalkan hal-hal yang baik atau yang buruk yang akan selalu diingat atau dikenang oleh orang lain. Saudara, hidup kita ini singkat, namun kenangan yang kita tinggalkan akan hidup selamanya atau akan dikenang selamanya oleh orang lain. Karena itu, Amsal yang kita baca hari ini yang mengatakan bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ayat ini dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup mengatakan, orang baik meninggalkan nama yang harum, tetapi orang jahat meninggalkan nama yang busuk. Jadi seperti apa kita dikenang setelah kita tidak ada lagi di dunia ini atau setelah kita meninggal, sangat bergantung pada bagaimana kita hidup. Sangat bergantung pada sikap dan cara hidup kita, bergantung pada karya-karya yang kita lakukan, dan juga bergantung pada dampak yang kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita selama kita hidup. Saya mengutip kata-kata dari Matthew Henry. Matthew Henry berkata demikian, orang baik pasti dan sudah semestinya demikian diperbincangkan baik-baik tentang diri mereka setelah mereka pergi. Itu merupakan suatu berkat yang turun ke atas kepala orang benar, bahkan setelah kepala mereka sudah tergeletak. Orang benar meninggalkan kenang-kenangan bahagia di belakang mereka. Orang fasik pasti akan dilupakan atau dibicarakan dengan penuh celah. Ketika tubuh mereka membusuk dalam liang kubur, nama mereka juga akan turut menjadi busuk. Mereka tidak akan diawetkan sama sekali, melainkan dikuburkan tanpa dikenang lagi. Tidak ada sesuatu pun yang baik yang bisa diucapkan mengenai mereka karena hal itu. Hal terbaik yang bisa dilakukan bagi mereka yang tidak mengatakan apapun mengenai mereka. Atau mereka akan menjadi suatu kekejian dan dibicarakan dengan perasaan benci. Jadi benar saudara bahwa alangkah indahnya jika kita mengingat kehidupan orang benar, teladan hidup yang dia berikan, teladan iman yang dia tinggalkan, dan ketika orang mengenang kenangan orang benar itu, mereka yang masih hidup juga akan menjadi terberkati dengan semua teladan iman, teladan baik yang kita tinggalkan. Dan hal itu juga berbeda terbalik ketika orang yang selama hidupnya meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dia juga akan dikenang, tapi dikenang dengan penuh celah dan penuh kekejian. Saudara yang terkasih, seperti apa saudara akan dikenang ketika saudara meninggal? Hal itu bergantung pada cara hidup saudara. Karena itu saudara, mari ambil keputusan hari ini untuk hidup secara benar sesuai firman Tuhan, dan jadilah berkat lewat karya-karya saudara, lewat tutur kata dan cara hidup saudara, lewat buah-buah roh yang saudara hasilkan dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, bukti kehidupan kita menjadi nyata dan menjadi berkat bagi orang yang mengenang kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk hidup secara benar, sehingga kalaupun suatu saat kita tidak ada lagi di dunia ini, kita akan dikenang sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami kembali diingatkan tentang apa yang akan dikenang orang ketika kami tidak ada lagi di dunia ini. Ini mengajarkan kepada kami supaya sepanjang kami hidup di dalam dunia ini, kami memiliki cara hidup yang baik, hidup sesuai firman Tuhan, sehingga kami akan meninggalkan kenangan-kenangan yang baik, teladan iman yang baik bagi orang-orang yang akan mengenang kami setelah kami tiada. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.